Anak itu menangis lagi. Akhirnya saya lebih lama di situ, saudara. Terbongkar semua keadaan itu. Hari itu 3 orang dijamah Tuhan. Ngerti maksud ini, saudara? Dan tadi saya terima kabar. Karena anak ini tidak mau sekolah di sekolah itu. Dia tahu bahwa kalau dia sekolah di sekolah yang sekarang ini, dia masih SMP kelas 2. Dia nggak akan bisa jadi pilot. Karena itu sekolah murah. Satu kelas cuma 7 orang. Karena sekolah murah. Nah, anak ini pengen sekolah lebih bagus di sekolah Katolik. Nah, tadi ini saya dapat kabar. Saya bilang malam itu pada ibunya. Saya bilang kepada majikannya juga. Ibu besok cari kabar. Anak ini supaya diterima masuk di sekolah Katolik. Bisa atau tidak? Saya bilang saya kan bayar uang sekolahnya. Ingat, orang ini bukan orang percaya. Tapi dunia membutuhkan kasih. Katakan amin. Maka itu anak-anak Tuhan sangat jahat. Kalau kita hidup yang so menikmati kasih, tapi kita nikmati untuk diri sendiri, kita nggak pernah bagi untuk orang lain. Saya lupa satu hal lagi. Dalam perjalanan saya menuju ke bandara di Medan, kami makan siang di sebuah hotel besar, Hotel JW Marriott. Nah, ketika barang-barang saya dipindahkan ke mobil lain, ini petugas hotel. Waktu dia ngangkat itu, Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya. Sambil dia ngangkat barang, saya tanya, nomor teleponmu? Namamu siapa? Namanya Hardi. Saudara, ketika sampai di Sorong kemarin saya sempat telepon dia. Dia kaget. Kok saya bisa tahu tentang hidupnya? Saya belum sempat buka lagi handphone saya karena baru dibuka tadi, pasti dia sudah SMS saya. Ayo kita bagikan kasih itu pada semua orang yang memerlukan. Kasih itu nggak cuma dikotbahkan, kasih itu nggak cuma dibicarakan, tapi kasih terus dinyatakan. Itu yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Ayo saudara, kita buat supaya dunia itu tahu. Anak-anak muda, hati-hati dalam hidup kalian. Mari kita baca ayat ini. Efesus pasal yang ketiga, ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan untuk saudara perhatikan. Mulai 18 supaya lebih jelas. Efesus 3, 18 sampai 20. Aku berdoa. Rasul Paulus berdoa untuk gereja kepada Yesus Tuhan kepala gereja. Apa yang dia doakan? Dengarkan orang Kristen. Berapa sering kita ini hanya minta berkat, minta berkat, minta berkat. Begitu lewat Maruni, jaringan handphone sudah ada. Telepon pertama masuk dari Pontianak. Seorang anak Tuhan tanya saya begini. Hari-hari ini gembala kami sudah mengumumkan bahwa minggu pertama bulan Januari sebagai tahun baru, siapkan korban tahun baru kepada Tuhan. Boleh 50.000, 100.000 sampai sekian juta. Nah, dalam khotbah pendeta itu dikatakan, maka kalau awal tahun kita memberi persembahan tahun baru, maka sepanjang tahun kita akan diberkati dan kita akan berhasil. Terus saya bilang, Ibu, kalau Tuhan kita seperti itu, saya nggak mau percaya. Itu Tuhan mata duitan. Dia tertawa, betul juga. Makanya nggak ada janji itu. Dia memberkati kita karena kita ini anak-anaknya. Bukan kita masang umpan kepada Tuhan terus dia berikan kita. Tidak, itu kurang ajar sekali. Maka itu bagi seorang sibuk memberi perpuluhan hanya karena takut ada belalang pelahap, engkau salah di hadapan Tuhan. Kalau toh kami tidak memberi, tetap diberkati. Iya, karena ibu anaknya. Dia sadar juga. Iya, kalau begitu suami ini salah. Memang salah, banyak khotbah yang salah. Saudara, jangan pernah mengkhotbahkan memberi, apalagi perpuluhan dengan iming-iming. Tahu kata iming-iming bahasa Jawa ya? Dengan kata-kata berilah maka kamu diberi. Yang gak beri nggak akan diberi. Itu salah. Tuhan tidak mata duitan. Catat itu baik-baik. Begitu banyak pengajaran yang salah dalam gereja Tuhan. Kalau memberi, beri tanpa motivasi mau diberi balik. Betul? Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita memberi. Bukan memberi karena kita ingin dapat balasan lebih besar. Salah. Lihat apa yang Paulus doakan. Gak main-main. Aku berdoa.
Saya minta masing-masing saudara jujur. Selama saudara jadi Kristen, pernah nggak berdoa untuk hal ini? Aku berdoa supaya kamu, gereja Efesus, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami apa? Baca. Betapa lebarnya, betapa apa panjangnya, betapa apa tingginya, betapa apa dalamnya. Siapa dia? Kasih Kristus. Saudara, kalau untuk bisa memahami, mengerti kasih Kristus itu harus didoakan. Berarti ini sulit atau mudah? Sulit. Maka itu perlu didoakan. Kalau mudah nggak usah didoakan. Ayo jujur, siapa yang pernah berdoa dalam hidupnya untuk bisa memahami kasih ini? Betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus. Banyak orang Kristen dan banyak gereja tidak pernah memahami kasih itu. Apa buktinya? Jangan tersinggung. Buktinya adalah pelit. Betul? Orang Kristen yang gak pernah memahami kasih itu, dia akan jadi pelit dalam hidupnya. Kalau mau nolong orang, susahnya luar biasa. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, wah, dibuat yang mewah-mewah dalam hidupnya. Dengar baik-baik. Kalau rumah saudara bagus-bagus, saudara bisa beli baju bagus, bisa beli sepatu yang mahal. Jangan pernah bangga sebelum kasih itu dinyatakan. Saudara, sampai hari ini saya pakai prinsip keseimbangan sampai hari ini. Jadi kalau saya bisa beli baju, saya beli ini ya, 2 misalnya. Maka begitu baju itu tiba di rumah, saya akan keluarkan 2 baju saya yang lama. Kalau saya bisa beli celana 1, maka saya sampai rumah, celana 1 yang lama saya akan keluarkan. Begitu pula sepatu, begitu pula jam tangan. Kalau saya dapat, misal dari seseorang kasih saya, begitu sampai rumah, saya akan keluarkan. Berapa yang saya dapat, segitu yang saya keluarkan. Terus begitu sampai hari ini. Saudara, saya bisa berkata cukup untuk hidup ini. Karena kasih ini yang mau menyadarkan saya betapa luar biasa. Maka itu ayo hidup ini dalam kebenaran. Katakan amin. Hidup supaya dunia mengenal kasih itu. Jadi tadi SMS dari majikan pembantu tadi, dia merasa bahwa mengapa kami nggak pernah tahu keadaan itu. Ya saya jawab, ya mungkin kalian sebagai orang Kristen nggak terbuka nyatakan kasih, sehingga pembantu pun nggak pernah terbuka kepada saudara. Sampai Tuhan bicara kepada saya untuk itu. Terus saudara, setelah saya pulang dari situ, saya tuh mikir, seharusnya ada banyak orang kita bisa tolong dalam hidup ini. Asal kita nggak egois, katakan amin. Jadi ingat, kasih yang demikian hebat itu perlu didoakan supaya kita mengerti. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun bagaimana kasih itu melampaui segala pengetahuan, sulit dimengerti. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Kenapa didoakan supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Tuhan? Ini sudah akhir tahun, kurang berapa hari lagi tahun ini lewat. Semua pengusaha di dunia setiap akhir tahun pasti buat hitung-hitungan untuk mengetahui tahun ini rugi atau untung. Kalau rugi-rugi berapa, kalau untung-untung berapa. Nah, sebagai pengusaha dimanapun juga, begitu mulai hitung-hitungan, maka itu jadi pedoman untuk tahun depan. Ayo kita hitung-hitungan secara jujur. Kalau kita bicara kasih, dari bulan Januari sampai bulan 12 ini, saya harus hitung secara global saja. Kalau mau rinci boleh. Istri saya seorang yang suka pembukuan. Wah, dia rinci sekali. Maka itu kami tahu tahun ini, sepanjang tahun itu berapa yang kami terima, berapa yang keluar, itu ada semua. Istri saya catat semuanya. Saya cuma tinggal lihat hitungan akhir saja. Dengar,
Saya selalu membuat balance. Saya sudah ajar istri saya. Pokoknya setiap tahun, paling tidak saya berkata, sama. Berapa yang kita terima dengan berapa yang kita beri harus imbang, paling tidak.